Perkenalkan, kami dari kelompok 3 pada mata kuliah Etika Profesi. Kelompok kami terdiri dari beberapa anggota, yaitu ada Denny Saputra, Zahra Jainarnesha, Michael Danu Eklasia, Ferry Ahmad Akbar, dan Muhammad Septian Faris Asmita. Pada presentasi kali ini, kami akan menjelaskan materi mengenai cybercrime pada film Unfriend Dark Web yang dirilis pada tahun 2018. Dan langsung saja kita masuk ke materinya. Untuk pertanyaan pertama, penyebab terjadinya cybercrime pada film tersebut. Jadi diketahui ada seorang aktor bernama Matthias yang baru saja mendapatkan laptop dari toko barang bekas. Namun, tanpa Matthias ketahui, ternyata laptop tersebut sebelumnya dimiliki oleh seorang yang terlibat dalam kegiatan gelap di dark web. Pada film-film tersebut, diketahui bahwa teman-teman Matthias mulai menyadari laptop tersebut terkoneksi dengan pihak dark web ketika Matthias membuka file yang tidak ia ketahui dari laptop tersebut, dan ternyata file tersebut berisikan video-video terlarang dari dark web. Untuk pertanyaan kedua, bagaimana pencegahan yang dapat dilakukan agar kita tidak terkena cybercrime? Pencegahan dapat dilakukan dengan sentiasa berhati-hati dan jangan mudah mengakses file, website, atau membeli produk yang tidak kita ketahui latar belakang dari objek tersebut sebelumnya, dikarenakan bisa saja terdapat virus atau suatu hal lainnya yang dapat menjadi faktor terjadinya cybercrime. Dan berikut adalah cuplikan video mengenai film Unfriend Dark Web. Yo! Hey, buddy, how you doing? It is game night. Are you ready for this? I got a new laptop. Jadi, diketahui Matthias ini pada awalnya sedang melakukan panggilan video dengan teman-temannya. Actually new. There's a cyber cafe that I've been working at, and this computer was sitting in the lost and found for the last 3 or 4 weeks. Hang on, you stole someone's computer? I didn't steal it. Oh, yeah, okay. That's messed up. And I found this folder, it was hidden, and it automatically connects you to this thing. Dan yang tadi itu adalah folder yang berisi mengenai video-video gelap dari dark web. Dude, this is dark web. What's dark web? Part of the internet where no one can track you. It's all about drugs, illegal IDs, even assassination for hire. Yeah, the dark. Dan teman-temannya mulai menyadari bahwa Matthias ini pada laptopnya sepertinya terkoneksi dengan pihak dark web sejak Matthias mengklik folder tersebut. Saya akan menjelaskan bagaimana proses cybercrime terjadi di film tersebut. Sebenarnya proses cukup kompleks, namun dapat disimpulkan di mana seorang Matthias menemukan laptop ini di kafe dari di mana tempat barang hilang. Lalu ia mencoba untuk membuka aplikasi tersebut atau mencoba untuk membuka laptop tersebut dan mengakses data-data untuk mencari tahu siapa pemilik laptop tersebut. Namun sayangnya dia mencoba untuk mengakses suatu software di mana ternyata software tersebut terhubung dengan dark web atau situs terlarang. Akhirnya, aplikasi tersebut dan data-data Matthias yang coba diakses terdeteksi oleh pemilik dark webnya atau juga pemilik laptopnya. Jadi dua data tersebut terhubung. Dapat disimpulkan di mana ini adalah sebuah phishing, teman-teman. Kayak gitu. Dan seorang Matthias juga memanfaatkan keterampilan teknisnya untuk melakukan serangkaian kejahatan. Kenapa kejahatan? Karena seorang Matthias yang tadinya hanya ingin mencoba mencari data, akhirnya dia harus melakukan atau menjalankan misi-misi tertentu dari dark webnya untuk melindungi orang-orang di sekelilingnya. Lalu, apa sih solusi yang dapat diberikan pada film tersebut? Nah, di sini untuk solusinya, yang pertama, kita menggunakan kata sandi yang kuat. Lalu 2, menghindari mengklik tautan atau mengunduh file dari sumber yang tidak dikenal. Lalu ketiga, melaporkan kegiatan kriminal. Keempat, memperkuat keamanan cyber. Lalu yang terakhir adalah meningkatkan kesadaran dan edukasi cyber security. Stolen credit cards, exploits, even assassination for hire. Di sini Lolita Matthias City, which is all mulai about mengakses child porn and like. software Okay, Tokyo AJ, untuk mencari wait. data Yeah, hasil pemilik definitely. laptop Yeah, yang maybe you should just membuka leave whatever that is alone with us. software terlarang atau dark web. Dan di sini aktivitinya mulai terlihat. Oh, whoa, okay. Looks like an old school BBS. Yang tadinya dia mencari siapa pemilik laptop ini dari Facebook. Dan ternyata ini adalah sebuah nama samaran dan ataupun terhubung dengan situs dark web.
and Acheron that divides the world of the living from the world of the dead. Jenis cybercrime apa yang terjadi di film tersebut? Jenis cybercrime yang dialami oleh Matthias dan teman-temannya adalah phishing atau peretasan akun, di mana terdapat satu akun perkumpulan yaitu The River, yang isinya para hacker yang siap melakukan tindakan kejahatan seperti pencurian identitas, membajakan akun, bahkan sampai membunuh bayaran. Pertanyaan kedua, data yang diambil oleh para hacker atau cracker digunakan untuk apa? Data yang diambil para hacker atau cracker digunakan untuk grup atau kelompok yang bernama The River di dark web dan menggunakan data tersebut untuk hal negatif seperti mengancam, menindas, dan membunuh untuk menjadikan tontonan beberapa orang di grup dark web tersebut. Selanjutnya adalah cuplikan video dari pertanyaan ini. Ini adalah cuplikan video yang berkaitan tentang pertanyaan yang pertama. Cuplikan video ini menggambarkan Matthias yang diretas oleh hacker atau cracker pada orang dari dark web tersebut. Tiba-tiba ada orang yang tidak diketahui masuk ke Skype atau perbincangannya Matthias dengan teman-temannya. Bukan cuma satu orang tetapi banyak yang masuk ke Skype Matthias, dan dia memperhatikan cara dia mengetahui alamat temannya Matthias dan berniat untuk membunuhnya dan menjadi tontonan oleh Matthias dan teman-temannya. L'ultimo anno di università, la festa di dicembre al McCleary's Pub. È davvero figo. E che cosa c'entra col resto? Ragazzi, dov'è Lex? Non lo so, starà ancora al telefono con la madre. Lex! Che cos'è? Quello è Dribbit, è un exploit. Cos'è un exploit? È uno strumento di hacking. Hacking? Lex! Strano. Che fai? Stai chiamando Lex? Sì, sto chiamando Lex. Credevo che lei... Dove è andata? Non ci capisco. È d'accordo con te, Matthias? Che succede? Sì, dovrebbe essere qui. Dan ini adalah temannya Matthias yang sedang di pinggiran atap untuk dan ini adalah cuplikan video yang berkaitan tentang pertanyaan yang kedua. Di ending, ketika Matthias mati ditabrak oleh mobil, di sini semua terjawab bahwa ini adalah permainan dari grup atau kelompok dari dark web tersebut, dan semua pelaku pun menunjukkan wajah aslinya di kamera. Dan di balik itu semua, ada operator yang menunjukkan bahwa semua itu ditanyakan live di dark web. Jadi, kesimpulan yang saya bisa ambil dari cuplikan video ini, hacker atau cracker mengambil data tersebut digunakan untuk kelompok atau organisasi pada grup dark web tersebut. Apa dampak yang terjadi dari cybercrime tersebut, baik umum dan khusus? Dampak umumnya itu pencurian identitas. Matthias, karakter utamanya, dihadapkan dengan pencurian identitas setelah laptopnya diretas. Hacker menggunakan informasi pribadinya untuk membuka akun bank palsu dan melakukan penipuan. Dampak khususnya sendiri, ancaman pembunuhan. Pencuri mengancam akan membunuh Amaya jika tidak mengembalikan laptopnya. Ancaman pembunuhan yang diterima Amaya merupakan contoh bagaimana cybercrime dapat memiliki dampak yang serius bagi korbannya. Pertanyaan kedua, lewat media apa cybercrime tersebut terjadi? Cybercrime tersebut terjadi lewat deep web. Matthias menemukan situs web di deep web yang menawarkan cara untuk melacak identitas hacker. Ternyata situs web tersebut jebakan yang dibuat oleh hacker untuk menjebak Matthias dan membawanya ke tempat berbahaya. Berikut cuplikan video filmnya. Ti prego, non farle del male. Farò tutto quello che vuoi, te lo giuro, farò tutto quello che vuoi. Melihat itu, Matthias pun panik. Sesaat itu pria misterius muncul dan meminta laptopnya dikembalikan. Come fai a farlo?
ternyata pria tersebut adalah Laura. Laura lalu mengancam akan membunuh Amaya apabila laptopnya tak segera dikembalikan. Cybercrime di film ini memiliki dampak yang signifikan terhadap beberapa tokoh di dalamnya, seperti Matthias. Matthias ini menjadi target utama The Circle, atau pelaku cybercrime di film ini karena menemukan dan mengambil laptop milik Erika, yaitu korban pembunuhan oleh The Circle. Ia dipaksa mengikuti permainan mematikan yang membahayakan dirinya sendiri. Akibatnya Matthias mengalami trauma dan rasa bersalah atas kematian Erika. Teman-teman Matthias yaitu Damon, AJ, Lex, Serena, dan Nari juga terpaksa terlibat dalam permainan mematikan The Circle ini, dan mereka pun diancam akan dibunuh jika tidak mengikuti aturan permainan. Orang terdekat korban juga banyak yang mengalami kematian dan trauma yang disebabkan oleh permainan The Circle. Why would you use that video? Okay, you know what? Send the link. Ari, that's ridiculous. Who's that? Is that Maya? Turn on your video, love. Matthias. How Matthias, do we is get that this you? person off? How do we get this person off? Does anyone know how we get this person off? Wait, what's going on? Come on, Matthias. Are you sneaky little bastard? He's playing us. It's still the game. Guys, hey, listen to me. Do not click Is the this link. the link? Do not click the link. You hear me? Guys, we didn't click the link, but the video's playing anyway. Same here. What the? What is it? Best thing a year. That's. Kesimpulannya, cybercrime di film ini menunjukkan bagaimana tindakan kriminal di dunia digital dapat memiliki konsekuensi yang serius dan berdampak luas bagi individu dan orang-orang di sekitarnya. Film ini menjadi pengingat penting tentang bahaya cybercrime serta pentingnya menjaga keamanan online dan berhati-hati terhadap barang asing yang secara tidak sengaja kita temukan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih.